Situasi dalam 7 hari terakhir banyak kabar yang kurang menggembirakan, tapi juga banyak berita yang insya Allah konsisten dalam hal-hal yang sifatnya membaik. Ya. Yang pertama bisa dimonitor selama 2 hari terakhir pelaporan kasus sudah di bawah 100 lagi sebagai pola yang memang sudah kita pahami, sehingga lonjakan yang pernah 900 itu memang anomali atau istilahnya spike, itu sudah kita lewati. Dan kabar dari Panglima yang dites kembali sembuh itu juga sudah banyak, tapi nanti kita update di minggu depan. Nah, hal ini berpengaruh kepada angka reproduksi COVID kita. Angka reproduksi COVID kita dalam 2 minggu terakhir menjadi kurang baik di angka 1,73. Jadi ini pertama kali Jawa Barat angka reproduksi COVID yang rata-rata di bawah 1 sekarang melewati angka 1. Tapi dengan berita 2 hari terakhir di mana kasusnya kembali ke pola yang kita pahami, tentunya angka reproduksi COVID kita insya Allah bisa kita kendalikan lagi menjadi di bawah 1. Yang kedua, minggu ini akan ada proses transfer dari level kewaspadaan provinsi akan menggunakan level kewaspadaan gugus tugas penanggulangan nasional. Ya. Jadi yang tadinya 5, hitam merah, kuning, biru, hijau akan bergeser di translasi menjadi merah, oranye, kuning, hijau. Sehingga hari ini belum ada pengumuman status yang terkait dengan level kewaspadaan karena sedang mengadakan proses translasi. Nah, apapun itu, kegiatan pendidikan, tolong media monitor, seharusnya tidak boleh ada yang tatap muka ya, kecuali zona hijau. Jadi saya mohon masyarakat dan media juga melaporkan kalau ada kegiatan-kegiatan pendidikan yang memaksa tatap muka padahal status wilayahnya tidak hijau, itu adalah pelanggaran. Jadi kita semua harus saling mengingatkan, baik dari gugus tugas maupun dari orang tua, dari media. Jika ada, tolong melaporkan ke gugus tugas masing-masing, karena aturan SKB 4 menterinya sudah jelas, selama belum berstatus hijau maka tatap muka itu tidak boleh dilakukan. Sehingga MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, karena hari ini hari pertama tahun ajaran baru, semua masih dilaksanakan secara daring atau online. Kemudian kita melaporkan per minggu ini data-data sudah berhasil kami terima, yaitu adalah yang kemarin ditanyakan terkait jumlah yang meninggal tapi dalam status yang belum tentu positif ya. Karena memang secara arahan yang dilaporkan selama ini adalah yang meninggal dunia dalam status sudah diswab dan hasilnya positif sekitar 180. Tapi yang meninggal dalam status ODP dan PDP yang belum tentu itu COVID ya, tapi karena dapat status ada 1950. Jadi saya ulangi lagi, data itu mulai hari ini dan besok sudah akan ada di Pikobar untuk orang atau siapapun yang ingin mengetahui kondisi yang meninggal dunia. Karena kondisi yang meninggal dunia bisa saja dia penyakit yang bukan COVID, tapi karena dia mudik ya dalam status sehingga masuk kategori ODP. Jadi tolong wartawan tidak menerjemahkan ya, tidak menerjemahkan yang meninggal ODP PDP ini sebagai kasus positif COVID. Karena yang ODP PDP kalau di swabnya positif ya dia bergeser grupnya menjadi yang meninggal positif COVID. Ini adalah ODP PDP yang belum tentu COVID, ada 1950. Kemudian ada pertanyaan, berita baik di Jawa Barat sudah berminggu-minggu setiap dilakukan tes yang sekarang totalnya PCR itu swab ada 88.000. Itu positivity rate-nya ada di 4,2%. Jadi ini berita baik. Artinya dari setiap 100 tes swab
Orang Jawa Barat mah hanya 4 orangan lah, 4,2 orang yang positif. Di provinsi lain di Jawa ada yang 30%, ada yang 12%. Nah, WHO memberikan syarat barang siapa bisa positivity rate-nya dijaga di bawah 5% selama 3 minggu, itu juga masuk kategori terkendali. Nah, Jawa Barat mudah-mudahan konsisten, orang yang positif COVID dari 100% yang dites selalu di bawah 5%, dan per minggu ini ada di 4,23%.